Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali dalam muamalah sehari-hari, kita bingung ya, apa sih bedanya janji biasa dengan sebuah kontrak yang mengikat? Nah, jawabannya ada di dua konsep fundamental dalam syariat Islam, at-tasyarruf dan al-aqd. Yuk kita bedah bersama, biar makin paham. Nah, ini dia pertanyaan intinya kan, apa yang membedakan tindakan kita, janji kita, sama kontrak yang sah? Jawabannya, ternyata semua itu bermuara pada satu konsep dasar yang menjadi payung besarnya, yaitu at-tasyarruf. Oke, jadi untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, kita harus mulai dari pondasinya dulu. Mari kita kenalan sama konsep yang paling luas ini, at-tasyarruf. Ini adalah dasar dari semua tindakan kita yang punya nilai hukum dalam Islam. Kita lihat dulu definisi aslinya dalam bahasa Arab ya. At-tasyarruf adalah huwa kullu ma yasduru anis syakhsi bi iradatihi wa yurattibu asy-syar'u 'alaihi nataja huquqan wa wajibat. Maksudnya apa? Artinya, tasyarruf itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan atas kehendak kita sendiri dan perbuatan itu diakui oleh syariat sehingga menimbulkan akibat hukum. Akibatnya itu bisa berupa hak, bisa juga kewajiban. Kalau mau disederhanakan lagi sebetulnya gampang banget. Tasyarruf itu ya setiap perbuatan kita yang punya konsekuensi hukum. Jadi saat Anda beli barang di warung, atau Anda bayar utang, atau bahkan sekedar memberikan hadiah, itu semua adalah bentuk tasyarruf. Kenapa? Karena tindakan itu langsung melahirkan hak dan kewajiban baru. Nah, yang menarik, tasyarruf ini ternyata nggak cuma satu jenis. Para ulama membaginya jadi dua kategori utama. Pembagiannya ini didasarkan pada wujud tindakannya. Apakah itu tindakan fisik atau tindakan yang berupa ucapan? Yuk kita lihat bedanya. Pembagiannya logis sekali. Yang pertama ada at-tasarruf al-fi'li. Ini adalah semua tindakan yang wujudnya fisik, perbuatan nyata. Contohnya gampang ya, kayak mengambil barang yang kita beli, atau secara fisik menyerahkan uang untuk bayar utang. Nah yang kedua, ada at-tasarruf al-qawli. Ini wujudnya bukan perbuatan, tapi ucapan atau perkataan. Contohnya, pas kita bilang, saya jual rumah ini, nah itu adalah tindakan lewat lisan. Oke, sekarang kita kerucutkan pembahasan kita ya. Kita akan fokus ke jenis yang kedua tadi, yaitu tasyarruf qauli atau tindakan melalui ucapan. Kenapa ini penting? Soalnya, disinilah letak semua akad dan transaksi. Kalau kita lihat bagan ini, kategori ucapan ini ternyata masih punya cabang-cabangnya lagi. Jadi, tasyarruf qauli ini dipecah lagi jadi dua. Pertama, ada yang sifatnya akdi atau kontraktual. Ciri utamanya adalah ia harus terbentuk dari pertemuan dua kehendak. Misalnya ada penjual dan ada pembeli. Contoh paling umum ya jual beli atau sewa menyewa. Di sisi lain ada yang gair akdi atau non-kontraktual. Ini unik karena dia bisa sah hanya dengan kehendak satu pihak saja. Contohnya seperti orang yang mewakafkan tanahnya atau saat menjatuhkan talak, cukup dari satu pihak. Nah, dari pembagian tadi kita lihat ada cabang yang namanya akdi atau kontraktual kan? Inilah yang akan kita dalami sekarang. Inilah yang disebut al-aqd, atau yang biasa kita kenal sebagai akad. Bisa dibilang, ini adalah jantungnya setiap transaksi. Secara spesifik, definisi dari al-aqd adalah huwa irtibatul ijab asyadir min ahadil aqidain biqabulil akhar ala wajhin yusbitu atharuhu fi al-ma'qud alaih. Wah, panjang ya. Kalau kita terjemahkan artinya adalah bertemunya atau terikatnya ijab, yaitu penawaran dari satu pihak, dengan qabul, yaitu penerimaan dari pihak lainnya. Yang kemudian, pertemuan ini menimbulkan akibat hukum pada objek yang diperjualbelikan atau disepakati. Jadi, kunci dari sebuah akad atau akad itu cuma dua kata, ijab dan kabul. Harus ada penawaran dari satu pihak dan harus ada penerimaan dari pihak lain. Tanpa pertemuan dua kehendak ini, ya belum bisa disebut sebagai akad yang sah. Sesederhana itu, tapi ini adalah esensi dari kontrak dalam Islam. Oke, kita sekarang sudah pegang dua istilah kunci nih, tasyarruf dan aqd. Pertanyaannya, gimana hubungan keduanya? Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil? Mana yang jadi payung besarnya? Yuk, kita perjelas. Ada satu kaidah penting yang menjawab pertanyaan tadi. Kaidahnya berbunyi, at-tasarruf a'ammu min al-aqd. Artinya simpel banget, tasarruf itu lebih umum atau lebih luas cakupannya daripada aqd. Coba perhatikan diagram ini deh, ini bakal bikin semuanya jadi jelas banget. Lingkaran terbesar itu adalah tasyarruf, semua jenis tindakan hukum. Di dalamnya ada lingkaran yang lebih kecil, yaitu tasyarruf qauli, tindakan yang berupa ucapan. Nah, di dalam lingkaran ucapan itu, ada lagi lingkaran yang lebih spesifik, yaitu al-aqd. Jadi aqd itu adalah bagian dari ucapan, dan ucapan adalah bagian dari tindakan secara umum. So, kesimpulan utamanya apa? Gini, setiap akad itu sudah pasti sebuah tasyarruf. Nggak mungkin nggak. Tapi sebaliknya belum tentu. Nggak semua tasyarruf itu bentuknya akad.
Ingat contoh tadi, kita membayar utang itu adalah tasyaruf fili, sebuah tindakan. Tapi itu jelas bukan akad kan? Nah, di situ bedanya. Oke, sebagai penutup, kita akan bahas satu hal yang super praktis dan sering banget kejadian di kehidupan sehari-hari. Apa sih bedanya sekedar berjanji atau al-wa'd dengan membuat sebuah kontrak atau al-aqd? Di tabel ini, perbedaannya kelihatan jelas banget. Kalau janji atau al-wa'd itu asalnya cuma dari satu pihak. Dan sifat dasarnya tidak mengikat secara hukum, lebih ke komitmen moral, walaupun memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, sebaliknya, kalau kontrak atau al-aqd, dia lahir dari dua pihak, lewat ijab dan qabul, dan sifatnya itu mengikat atau ilzam, ada konsekuensi hukumnya. Kenapa sih kita harus tahu bedanya? Wah, ini penting banget, supaya dalam urusan bisnis atau interaksi sosial, kita jadi jelas kapan kita itu baru sebatas memberi janji, dan kapan kita sudah masuk ke dalam sebuah akad yang punya kekuatan hukum. Memahami ini bisa menghindarkan kita dari banyak sekali kesalahpahaman dan sengketa. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan untuk direnungkan. Kalau ada orang bilang, insya Allah saya akan jual mobil ini ke kamu minggu depan. Nah, ucapan seperti itu statusnya apa? Apakah itu baru sebatas al-wa'd, sebuah janji, atau jangan-jangan itu sudah bisa dianggap sebagai al-aqd, sebuah kontrak? Coba Anda pikirkan, jawabannya ada di detail yang barusan kita pelajari bersama. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum.